Kemudian di antara hal yang paling penting juga yang buat kita harus belajar Syiah ya. Akidah Syiah benar-benar ya berbeda dengan akidah kaum muslimin secara umum. Ya, ini saya fokus terutama Syiah Imamiyah. Nanti ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Kaisaniyah akan kita bahas setelah ini. Tapi ini secara umum saya bicara tentang akidah Syiah Al-Imamiyah ya. Nah, ketika literatur berbeda, ya, kenapa? Karena sumber hukumnya berbeda. Kalau kaum muslimin sumber hukumnya apa? Al-Quran. Sumber hukumnya adalah Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi. Kemudian ijma' dan qiyas. Ya. Tapi kalau Syiah, Imamiyah, Syiah, Rafidhah, sumber hukumnya adalah Al-Quran. Itu pun tafsirnya sendiri, beda dengan tafsiran kita. Itu pun kalau dianggap tidak didistorsi, tidak lengkap. Karena banyak di antara mereka meyakini Al-Quran bermasalah ya. Nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus. Kemudian hadis-hadis Nabi, ini pun yang mereka pilih. Yang paling penting adalah perkataan para imam. Perkataan para imam. Yang perkataan para imam ini kedudukannya seperti hadis. Ya. Ini kedudukannya sama seperti hadis. Seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena mereka meyakini para imam maksum. Para imam maksum, tidak mungkin para imam salah. Ketika para imam maksum, maka konsekuensinya imam tersebut sama seperti Nabi. Meskipun mereka tidak namakan dengan Nabi. Kenapa perkataan Nabi jadi dalil? Kenapa perbuatan Nabi jadi dalil? Kenapa pembenaran Nabi jadi dalil? Karena Nabi maksum. Tidak mungkin salah. Sehingga perkataan, perbuatannya, pembenarannya semua jadi hujjah. Nah, ketika imam-imam yang 12 diyakini maksum oleh mereka, ya, imam 12 maksudnya dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, kemudian Hasan, kemudian Muhammad bin Hasan Al-Askar. Semuanya maksum. Ketika imam tersebut maksum, berarti perkataannya juga dalil, perbuatannya dalil, pembenaran juga dalil. Sehingga kedudukannya sama seperti hadis-hadis Nabi. Inilah yang buat kita tidak mungkin bersatu antara Syiah dan Islam, tidak mungkin gabung dan sangat sulit kita berdialog dengan mereka. Sangat sulit karena sumber hukum berbeda. Ya, saya pernah diskusi sama waktu itu ada orang terpengaruh Syiah, kemudian saya dipanggil, saya diskusi sama seorang Syiah ya. Saya bilang kita nggak mungkin sama. Ya. Dia tidak bisa mengingkari. Anda punya sumber hukum yang tidak sama, yang tidak ada pada kita. Sumber hadis-hadis imam. Bayangkan ya, gampangannya. Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, mencakup hadis-hadis imam, entah berapa puluh ribu hadis imam. Bukunya saja 110 jilid. Bukunya 110 jilid. Sahih Bukhari paling 4. Ini 110 jilid. Bayangkan. Entah perkataan imam banyak banget situ yang kita tidak tahu hukum itu punya hukum sendiri. Karena setiap perkataan imam seperti hadis. Maka ini menjelaskan kita nggak mungkin bisa kompromi. Kalau kita berdialog sama orang Khawarij banyak yang sadar, mudah mereka sadar. Kenapa? Karena sumber hukumnya sama orang Khawarij. Al-Quran, hadis. Hanya saja mereka salah paham tentang Al-Quran, hadis, tidak ngerti. Tinggal ada orang yang cerdas yang bisa menjelaskan sisi pendalilan atau makna dari kandungan ayat dan hadis, maka orang Khawarij bisa sadar ya. Yang punya pemikiran takfir, yang ngebom sana sini ya. Sebagaimana terjadi banyak di Arab Saudi, banyak di antara mereka sadar setelah diadakan diskusi dan dialog anak-anak muda yang hanya memahami sepenggal ayat, sepenggal hadis, akhirnya membunuh secara babi buta ya. Tapi kalau Syiah repot, gimana cara kita berdialog? Karena sumber hukumnya berbeda. Oleh karenanya Al-Qummi punya buku judulnya Al-I'tiqadat. Al-Qummi disebut dengan Dinul Imamiyah. Buku tersebut dikenal dengan judulnya dengan
eh, Dinul Imamiyah ya. Ya. Jadi I'tiqadat buku Ibni Babawayh, buku tersebut dikenal dengan Dinul Imamiyah. Ada bukunya Syiah judulnya Al-I'tiqadat, karya Ibni Babawayh. Ini dikenal dengan judul bukunya Dinul Imamiyah. Agama Imamiyah. Ya, agama sendiri memang. Jadi seperti suatu agama sendiri yang harus kita pelajari untuk dalam rangka mendakwahi mereka. Semoga mereka dapat hidayah.